menghadiri majelis ilmu dan berharap insya Allah ilmu-ilmu yang kita dapatkan ini bermanfaat buat kita dunia dan akhirat kita. Sebagai syukur kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Kita awali dengan ummul kitab suratul Fatihah. Semoga dengan wasilah Fatihah Allah berikan kita kemudahan menerima ilmu dan berharap insya Allah ilmu yang kita dapatkan ini bermanfaat buat kita dunia dan akhirat kita. Al-hadihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Pertemuan bulan lalu alhamdulillah kita bahas syahrullah, bulannya Allah yaitu Muharram. Dan bulan lalu kita juga bahas alhamdulillah tentang puasa 10 dan 11 Muharram. Maka insya Allah pagi ini kita lanjutkan pertemuan sebelum Muharram beberapa bulan yang lalu, yaitu rahmatullah. Rahmatullah berarti bisa kasih sayang Allah. Tapi rahmat bisa berarti diartikan dengan sebutan Islam. Dia yang mendapat rahmat Allah telah dianugerahkan Islam. Bisa berarti juga adalah surga. Karena masuk surga tentunya dengan kasih sayang dari Allah. Rahmat Allah juga bisa berarti dengan hujan yang turun. Rahmat Allah bisa berarti adalah nikmat. Rahmat Allah bisa berarti juga adalah rezeki. Rahmat Allah bisa berarti juga adalah Quran. Tapi yang kita bahas di sini rahmat Allah berarti adalah kasih sayangnya Allah. Dalam hadis sahih rawahu Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lillahi, sesungguhnya Allah memiliki, sesungguhnya Allah memiliki mi'ata rahmatin, 100 rahmat. Allah memiliki berapa rahmat tadi? 100 rahmat. Jadi kalau ada yang tanya berapakah jumlah rahmat atau kasih sayang yang Allah miliki, jumlahnya ada 100 rahmat. Ini hadisnya sahih rawahu Imam Muslim. Anzala minha, Allah turunkan dari 100 rahmat. Allah turunkan dari 100 rahmat, rahmatan wahidatan, satu turun ke bumi. Satu turun ke bumi. Jadi Allah punya 100 rahmat, yang diturunkan ke bumi hanyalah satu. Dan satu rahmat ini sudah bisa mencukupi semua makhluk, bahkan lebih. Sejak Nabi Adam sampai hari kiamat. Jadi kita nih hidup di bumi ini itu bagian dari satu rahmat Allah. Kembali ya, rahmat itu tadi artinya adalah apa? Kasih sayang.
Satu rahmat yang Allah turunkan, yang satu ini dibagi lagi kepada makhluk yang bernama jin. Jin. Jin itu artinya adalah samar. Jadi kita buka kamus Arab Indonesia, jin itu artinya apa tadi? Samar, tidak terlihat. Nah, bapaknya, bukan bapaknya. Kalau kita kan manusia ini bapaknya adalah Nabi Adam. Bapaknya jin itu adalah iblis. Iblis artinya qat'un, terputus. Iblis artinya apa tadi? Qat'un, terputus. Terputus dari apa? Rahmat Allah. Maka iblis ini terputus dari rasa kasih sayang. Maka dalam dirinya iblis tidak ada rasa apa? Sayang. Inginnya suka bertengkar. Tapi kok di sini Rasul mengatakan dari satu dibagi kepada siapa? Jin. Dari situlah kita bisa pahami ternyata jin itu bukan hanya kafir, tapi jin itu ada yang apa? Muslim. Maka di antara jin muslim ini, di antara mereka ada rasa kasih sayang. Jadi Nabi Muhammad itu pernah berdakwah untuk golongan siapa? Jin. Makanya di Quran, di surat ke-72 namanya surat apa? Jin. Dari situlah kita pahami, jin tidak semuanya inginnya bertengkar. Ada juga jin yang memiliki rasa apa tadi? Kasih sayang, karena mereka sudah mendapatkan bagian dari satu rahmat Allah. Yang kedua, dari satu itu Allah berikan kepada al-ins, yaitu manusia. Maka di antara kita Bapak Ibu ada rasa kasih sayang. Saya sayang dengan jamaah, saya sayang dengan Pak Al. Ini karena ada rahmat dari Allah. Pak Al sayang nggak sama saya? Masya Allah. Ini bisa begini karena adanya apa tadi? Rasa sayang. Jadi kita nih ada rasa sayang. Makanya orang beriman harus punya rasa kasih sayang. Berarti orang yang punya rasa kasih sayang dalam dirinya Allah anugerahkan rahmatullah. Barusan Pak Al bilang punya sayang kepada saya. Maka dalam dirinya Pak Al insya Allah ada rahmat dari Allah. Ketiga, ternyata Allah bagi dalam hadis ini kepada bahaim. Kepada siapa tadi? Bahaim. Bahaim itu artinya adalah binatang. Maka binatang yang memiliki rasa kasih sayang sebenarnya itu bagian dari rahmat Allah. Dan yang terakhir, Rasul mengatakan wal hawam. Apa tadi? Wal hawam. Al hawam itu saya buka kamus adalah binatang buas. Apa tadi? Binatang buas. Maka binatang buas pun sebenarnya ada rasa apa tadi? Kasih sayang. Wa biha ta'tiful wahsyu ala waladiha. Dengan kasih sayang Allah, maka binatang buas bisa menyayangi anak-anaknya. Di TV channel Animal Planet, kok singa yang begitu buasnya masih ada rasa apa tadi? Sayang. Maka kalau kita melihat binatang buas di TV dan sebagainya, kok sekelas singa masih punya rasa sayang kepada anaknya, maka kita zikir sesuai pembahasan kita, yaitu ya Allah, ya Rahmah. Apa tadi? Ya Allah, ya Rahmah. Karena binatang buas bahkan punya rasa sayang, itu karena
rahmat dari Allah. Semoga dalam diri kita ini punya apa tadi? Kasih sayang. Tadi yang turun berapa tuh? Dari 100 yang turun berapa? 1. Wa akharallahu, Allah akhirkan atau Allah simpan sisa dari 1 rahmat. Kan tadi 100 turun ke 1 ke bumi, dibagi kepada jin, kepada manusia, kepada binatang buas. Ada nggak makhluk Allah yang nggak tersebut di sini? Ada, yaitu malaikat. Kenapa malaikat kok tidak disebutkan di sini? Karena malaikat tidak memiliki hawa nafsu. Dalam dirinya sudah pasti ada rasa kasih sayang. Makanya dalam dirinya malaikat sudah ada kasih sayang. Karena mereka tidak memiliki apa tadi? Nafsu. Makanya di hadis ini tidak disebutkan kata malaikat. Tapi kalau kita semua punya hawa nafsu nggak? Punya. Ustadz? Nggak, jangan bilang banyak, punya aja. Punya nggak saya? Nggak, punya nggak Ustadz hawa nafsu? Punya. Ustadz ada nggak yang istrinya 2 apa 3? Berarti memang Ustadz manusia yang memiliki apa tadi? Hawa nafsu. Dah, kembali lagi ya. Wa akharallahu, dari 100 rahmat Allah akhirkan, Allah simpan. Kan tadi 100 turun 1, maka sisanya Allah simpan berapa? 99. Masya Allah. Ini 99 Allah simpan. 1 aja sudah mencukupi semuanya sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Saya ulangi ya. 1 saja sudah mencukupi semuanya sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Apalagi yang jumlahnya berapa nih? 99. Dan dalam hadis ini 99 Allah berikan kepada siapa? Yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah. Allah akan berikan kepada hamba-hambanya di hari kiamat yang Allah sayangi. Maksudnya adalah Allah simpan untuk mereka yang masuk ke dalam surga. Makanya penduduk surga tidak ada rasa marah. Penduduk surga tidak ada rasa dengki, tidak ada rasa dendam. Karena Allah berikan berapa tadi jumlahnya? Nah, di muka bumi ini ada nggak rasa marah? Ada nggak rasa dendam? Karena hanya 1. Sekarang kita buka Quran suratnya 15. Surat pertama Fatihah, kedua Al-Baqarah, ketiga Ali Imran, keempat An-Nisa, kelima Al-Maidah, keenam Al-An'am, ketujuh Al-A'raf, ke-8 Al-Anfal, ke-9 At-Taubah, ke-10 Yunus, ke-11 Hud, ke-12 Yusuf, ke-13 Ar-Ra'd, ke-14 Ibrahim, ke-15 Al-Hijr. Apa tadi? Al-Hijr. Ustadz minta tolong ya, bacakan ayatnya. Yuk sama-sama. Tadi saya udah bilang ayatnya belum? Surat berapa tadi? 15. Ayatnya 47. Suratnya 15. Ayat berapa tadi? 47. Tapi Ustadz mohon maaf, semoga barokah ya. Bacanya bukan dari 47. Bacanya dari 45. 46 baru 47. Silakan Ustadz. Maaf Ustadz. Siapa namanya? Aryan. Enggak ada N-nya. Kalau ada N-nya suaminya Bu Meli. Nah, ini Arya ya. Sudah menikah Ustadz Arya? Oh, belum. Oh, ini yang saya tunggu-tunggu ke rumah saya. Silakan. Namanya Jihan, ponakan saya. Silakan, enggak sebentar, cantik kok insya Allah. Ya udah, teruskan lagi ya. Silakan. Insya Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang yang enggak, ayatnya yuk.
ayatnya. Alhamdulillah. Ya siapa tahu saya jadi calon mamangnya. Silakan. Surat 15 ayat berapa tadi? 45, 46, 47. Silakan. Oh. Masya Allah. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. Masya Allah. Pengen saya punya anak atau ponakan seperti ini ya Allah. Silakan. Tolong terjemahkan Ustadz Arya, silakan. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu berada dalam surga-surga, terutama yang maaf sebentar. Orang yang masuk surga adalah orang yang bertakwa. Dan orang bertakwa Allah masukkan ke dalam surga dan bisa menikmati mata air apa? Surga. Teruskan lagi Ustaz Arya. Dan di dekat mata air yang mengalir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, masuklah ke dalamnya dan dengan sejahtera dan aman. Hanya itu kembali kepada surga. Maka masuklah orang bertakwa ke dalam apa tadi? Surga. Nah sekarang Allah memberikan sifat penghuni surga. Silakan Ustaz Arya yang 47-nya. Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada dalam hati mereka. Mereka merasa bersaudara, duduk berhadapan-hadapan di atas bintang-bintang. Jadi di surga tidak ada rasa apa? Dendam. Bahkan dalam Quran suratnya Al-Waqiah, illa qila salaman salama. Mereka rata-rata ucapannya salaman salama. Makanya kalau kita berdamai setelah bermusuhan ditandai dengan saling jabatan tangan namanya salaman. Maka kata salaman itu sebenarnya ada di Quran suratnya Al-Waqiah 56 ayatnya 26. Maka di sorga itu tidak ada rasa marah, tidak ada rasa dengki, tidak ada rasa dendam, juga tidak ada rasa cemburu. Karena mereka menikmati rahmat yang Allah berikan sebanyak berapa Pariski tadi? 99. Sekarang tolong fokus dulu ke saya. Umpama saya didampingi sama wanita cantik nan jelita. Kira-kira menurut Bapak Ibu, my wife, istri saya, cemburu atau tidak? Ya Allah, mudahkan ya Allah. Saya nih sekarang di dunia, ditemani wanita cantik nan jelita. Kira-kira my wife cemburu apa tidak? Cemburu, karena ada rasa cemburu di dunia. Tapi ketika Bapak A didampingi sama wanita-wanita cantik bidadari di surga, apakah istri Pak A cemburu nanti? Jawabannya tidak, karena rasa cemburu dicabut. Maka seorang yang punya istri lebih dari satu, maka mereka sesama istrinya, empat-empatnya barangkali penuh dengan kedamaian. Mereka duduk bersaudara sambil berada di depan berhadapan di atas dipan, dan mereka tidak ada rasa cemburu. Maka istri pertama ketika di dunia benci dengan istri kedua, merasa dendam, tapi di sorga rasa itu semuanya Allah cabut. Dan itulah bagian dari ibu-ibu pada melototin saya. Memang begitulah kenyataannya, Bu. Tidak ada rasa apa tadi itu? Cemburu, nggak ada rasa dendam, nggak ada rasa marah. Maka kalau boleh saya katakan, apabila jamaah masjid Buncit Indah nggak ada rasa marah, orangnya baik, selalu tutur katanya baik, nggak mudah tersinggung, nggak ada rasa dengki. Dan kalau ada jamaah Masjid Buncit Indah ada rasa seperti itu, kalau boleh saya bilang, beliau-beliau ini adalah penghuni surga yang hidup di muka bumi. Karena akhlaknya luar biasa. Ada nggak kira-kira karakter jamaah yang begitu di sini? Pak Al nggak ada rasa marah.
Kalau salah, Wah, berarti udah bisa dipahami ya. Maka mulai saat ini kita berharap semuanya semoga mendapatkan apa tadi? Rahmat Allah. Sekarang kembali lagi ke sini. Pasukan Rasulullah ketika perang Uhud jumlahnya ada 1.000. Pasukan Rasulullah ketika perang Uhud jumlahnya ada 1.000. Pasukan orang kafir ketika perang Uhud jumlahnya ada 3.000. Berarti 1.000 melawan 3.000. Pasukan Rasulullah 1.000 berangkatlah dari Madinah menuju bukit atau gunung Uhud. Perjalanan dari Madinah menuju Uhud, ternyata pasukan Rasulullah di tengah jalan meninggalkan Rasulullah sebanyak 300 orang. Pasukan munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka sisa pasukan Rasulullah yang bertempur melawan 3.000 jumlahnya ada berapa tadi? 700. Maka 700 melawan berapa nih? 3.000. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan sama pasukan ahli pemanah yang jumlahnya 50. Mereka jangan turun dari gunung sebelum tunggu perintah dari Rasulullah. Ini ahli pemanah. Maka di atas ada 50, di bawah ada 650. Bisa dipahami ya? Apa yang terjadi Ustadz? Awal dari peperangan itu dimenangkan oleh pasukan Rasulullah, di mana pasukan kafir itu banyak yang mati dipanahi oleh pasukan Rasulullah ahli pemanah yang ada di gunung yang jumlahnya berapa tadi? Ketika mereka melihat ghanimah atau harta warisan yang banyak di bawah, mereka lupa dengan pesannya Rasulullah karena tergoda oleh apa tadi? Harta. Makanya sering kita dengar hati-hati dengan 3 kata yang ujungnya ta. Harta, ta, dan yang paling akhir. Akhirnya mereka turun, maka gunung ini kosong. Maka kala itu panglima kafir yang masih kafir sebelum masuk Islam namanya Khalid bin Walid. Berapa tadi? Khalid bin Walid memimpin pasukan panah yang jumlahnya 300 pemanah. Kafir Quraisy karena melihat gunungnya apa? Kosong. Maka akhirnya pasukan Rasulullah yang ada di bawah kemudian mereka dipanahi oleh pasukan kafir yang jumlahnya berapa tadi itu? 300. Maka Rasulullah mengalami bibirnya pecah dan gigi geraham beliau patah. Akibat perang apa tadi itu? Uhud. Dan ternyata peperangan ini disebabkan oleh pasukan, kekalahan ini disebabkan oleh pasukan pemanah Rasulullah yang turun sebanyak 50. Bapak dan Ibu terkhusus Pak Al, Pak Anis dan semua. Kalau Bapak jadi panglima, apa yang Bapak perbuat sama pasukan pemanah yang jumlahnya 50 orang ini? Hukum. Ternyata Rasul enggak begitu, wahai Pak Al. Maka yang bilang hukum apalagi penggal, saya khawatir jauh dari rahmat Allah. Bagaimana Rasulullah berbuat ini, wahai Ustadz? Ternyata turunlah Quran, surat ketiga, ayatnya 159. Turunlah Quran, suratnya keberapa tadi? Ketiga. Turunlah Quran, suratnya ketiga, ayatnya 100 berapa tadi? 59. Nama suratnya ketiga, ayatnya 159. Nama suratnya apa? Ali Imran. Tolong Ustadz Arya baca dan tolong ada enggak di ayat ini kata rahmat Allah? Silakan Ustadz Arya, yuk. Silakan. Apa Qurannya dulu, yuk. Ya, silakan. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك
عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله Masya Allah. إن الله يحب المتوكلين. Masya Allah. Semoga ibu dan bapak punya anak keturunan seperti ini, bisa hafal Qur'annya luar biasa. Insya Allah. Coba cari di ayat ini. Ada nggak kata rahmat? Ada. Fabima rahmatim minallah. Silakan Ustaz Arya, pelan-pelan nanti saya potong nih, silakan. Maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap. Siapa merekanya? Yang tadi? Siapa merekanya? Pasukan pemanah yang jumlahnya. Jadi kalau begitu, apakah Nabi Muhammad seperti Pa'al menghukum pasukan pemanah yang 50 tadi? Tidak. Karena Nabi Muhammad bisa begitu, karena beliau diberikan rahmat dari Allah. Maka orang yang memiliki orang yang memiliki rahmat dari Allah, karakternya lemah lembut. Orang yang lemah lembut berarti salah satu adalah rahmat dari siapa tadi? Allah. Maka ibu punya suami yang lemah lembut, insya Allah suami ibu dianugerahkan rahmat dari Allah. Ibu punya suami lemah lembut tapi miskin. Punya suami kasar, keras tapi kaya. Pilihnya yang mana, Bu? Enggak, Bapak diam dulu, saya tanya Ibu. Ibu punya suami kasar, keras, tapi kaya. Punya suami lemah lembut, tapi miskin. Pilih yang mana? Ya, semoga suami ibu lemah lembut juga kaya ya. Berarti kalau begitu amalan yang membuat Nabi Muhammad ada rasa lembut karena adanya rahmat Allah. Ustadz baru datang, langsung ada yang pegang pundak Ustadz, ngajaki salaman. Siapa beliau? Pak Rizky. Insya Allah dalam dirinya ada rahmat dari Allah. Subhanallah, Masya Allah. Jadi kalau begitu, rahmat Allah itu melahirkan karakter orang-orang yang lembut. Bagaimana Nabi Muhammad menyikapi pasukan pemanah? Ternyata enggak dihukum karena beliau ada rasa apa tadi? Lemah lembut. Silakan lagi Pak Ustadz Arya, silakan langsung dibaca terjemahnya. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sisi salah. Jadi kalau Nabi Muhammad berhati keras dan bersikap keras dan berhati kasar, maka orang-orang akan menjauh. Dari situ kita bisa pahami, kalau karakter manusia, karakter kita kasar, keras, tutur katanya suka nyinggung, saya yakin teman-temannya akan menjauh dari dia. Orang-orang yang membuat teman-teman suka sama dia, karena hatinya lembut. Nah, apa dan bagaimana Nabi Muhammad bersikap kepada pasukan pemanah yang jumlahnya berapa tadi? 53. Silakan Ustadz. Yang pertama, karena itu maafkanlah mereka. Maka Nabi Muhammad nggak menghukum pasukan pemanah, malah justru dimaafkan. Dan ini semua karena adanya apa tadi? Rahmat Allah. Maka orang yang punya rahmat Allah, insya Allah bukan hanya lemah lembut, tapi dalam dirinya punya jiwa pemaaf. Masya Allah. Yang kedua, Nabi Muhammad berdoa kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa kesalahan pasukan pemanah yang jumlahnya. Sekarang ada orang gak suka sama kita, ada orang benci sama kita. Pernah nggak kita dalam tahajud, ya Allah ampunilah dia, dia telah membenciku ya Allah. Ini luar biasa. Berarti dalam dirinya ada rahmat Allah. Sama-sama yuk. Nabi Muhammad memaafkan juga apa tadi? Mendoakan ampunan. Yang ketiga, silakan Ustaz. Dan bermusyawarah dengan mereka. Maka ketika menghadapi perang berikutnya, pasukan 50 yang pemanah yang telah berbuat salah enggak dikucilkan, enggak disalahi, malah justru diajak perang, diajak musyawarah untuk menghadapi perang berikutnya. Umumnya kita kalau dia udah salah, kita enggak ajak lagi di momen tertentu, tapi ini enggak Rasulullah. 1, memaafkan. 2, memohonkan ampunan. 3, mengajak musyawarah. Sama-sama yuk. 1,
maafkan. Yang kedua, mohonkan ampunan. Yang ketiga, saya tanya, sikap kayak begini, prakteknya mudah apa susah? Jangan bilang mudah, Pak, Bu. Ini apa? Ibu punya suami. Suami ibu nikah lagi dengan yang kedua. Amalkan ini. Maafkan, doakan ampunannya, dan ajaklah suami musyawarah. Bapak setuju nggak begitu? Tuh, kan susah memang. Ya, bisa begitu karena apa tadi? Rahmatnya Allah. Masya Allah. Orang salah, kita hatinya, oh, ibu pada bilang begini, enggak gitu ya. Nanti kalau gitu apa yang terjadi? Rahmat itu bisa didapat karena anugerah dari Allah. Maka yang ada di hadapan saya, yang tutur katanya baik, murah senyum, selalu menyapa, kemudian lemah lembut, tidak ada rasa dendam, marahnya pun bisa dikendalikan, suka memaafkan dan memohonkan ampunan sama orang yang salah, dan meskipun dia salah tetap diajak bicara. Saya yakin manusia-manusia ini dalam dirinya penuh rahmat. Makanya itu semuanya adalah karakter, akhlak, dan sifat yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai sini bisa dipahami? Nah, sekarang apa amalan yang bisa mendatangkan rahmat Allah? Makanya ada laki-laki namanya Rahmat, perempuannya Rahmah. Kalau ada laki-laki namanya Rahmat dan perempuannya namanya Rahmah, harapan orang tuanya dalam kesehariannya selalu memberikan kasih sayang. Apa amalannya Ustadz? Biar bagaimana dengan malaikat Malik? Masya Allah Pak Anies, malaikat Malik sudah dicabut rahmatnya oleh Allah. Kapan Ustadz? Nanti ketika telah terjadi hari kiamat. Maka dalam diri malaikat Malik, rahmat kasih sayangnya sudah dicabut dan bawaannya ingin menepok, ingin menghukum saja. Masya Allah, luar biasa. Jadi malaikat Malik sudah dicabut rasa kasih sayangnya. Makanya kalau ada orang emosian, temperamennya tinggi, bawaannya kesel mulu sama orang, buruk sangka, udah ngelihat orang udah salah aja, saya khawatir dalam dirinya dicabut rahmatnya. Ini tadi udah bunyi, terusin apa enggak ini? Ustadznya nggak boleh marah. Kenapa nggak boleh marah, Pak Al? Apa amalan yang bisa mendatangkan apa tadi? Rahmatnya Allah. Apa amalannya? Amalan yang bisa mendatangkan rahmatnya Allah yaitu surat ke-7 ayatnya 204. Maaf Bapak Ibu, ayat ini tolong dicatat ya. Maaf ya, disimpan buat kita menjadi menjadi simpanan buat kita. Keberapa tadi Pak Rizky suratnya? Ke-7. Bukan 27, ke-7. Ke-7, apa nama suratnya? Al-A'raf, ayatnya 204. Ya Allah yang bantu Ustadz baca Quran dan terjemah, semoga dianugerahkan jodoh yang solehah, ya Allah. Enggak, yang amin jangan Bapak, dia. Karena kita mendoakan orang lain, doa akan berbalik buat diri kita sendiri. Enggak sih, itu canda saya doangan ya, maaf ya. Silakan mendoakan. Silakan Ustadz Arya, yuk maafin Ustadz ya, silakan. Surat berapa tadi? 7. Apa nama suratnya? Al-A'raf, ayatnya 204. Tolong Bapak Ibu, kita simak Ustadz Arya baca Quran, dan di ayat ini ada enggak kata rahmat? Silakan. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Masya Allah. Pak, Bu, ke saya dulu ya. Kalau kita mendengar atau kita melihat makhluk ciptaan Allah punya kelebihan, ucapannya adalah apa tadi? Masya Allah. Tapi kalau kita melihat dan mendengar ada makhluk tidak bernyawa, itu punya kelebihan, ucapannya subhanallah.
subhanallah. Meskipun perbedaannya sebenarnya sedikit, tapi kalau saya menyimpulkan, kalau kita melihat makhluk yang bernyawa punya kelebihan, ucapannya apa tadi? Masya Allah. Kalau makhluk nggak bernyawa punya kelebihan, ucapannya subhanallah. Berarti Bapak kalau ngeliat perempuan terbuka aurat, ucapannya alhamdulillah. Ini beda lagi. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Dah ya. Silakan. Ustaz, ada nggak kata rahmat di sini? Nggak ada nggak kata rahmat di sini? Ada nggak? Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ada nggak? Ada. Ya turhamun rahmat. Nah, silakan Ustaz Arya. Dan apabila dibacakan Al-Quran, Sebentar. Apabila dibacakan Al-Quran, berarti yang baca Quran kita apa orang lain? Enggak, jangan ragu. Apabila dibacakan Al-Quran, yang baca Quran kita apa orang lain? Berarti kalau gitu, ketika ada yang membaca Al-Quran, kalau di tengah-tengah kita ada yang baca Quran, di ayat ini tugas kita cuma dua. Yang pertama satu, orang baca Quran kita harus dengarkan. Yang kedua, diam, nggak bersuara. Maka kalau ada orang yang baca Quran di tengah-tengah kita, tugas kita cuma dua. Dengarkan dan diam. Allah menjanjikan. Saya tanya, Allah ingkar janji nggak? Nggak. Nabi Muhammad ingkar janji nggak? Nggak. Ustadz? Enggak, jangan bilang bisa, iya bisa, enggak. Insya Allah enggak gitu ya. Apa janjinya Allah? Allah janjinya pasti. Barang-barang ya, Allah janjinya pasti. Tapi kalau Ustadz janjinya, enggak, jangan kadang-kadang. Insya Allah. Apa yang Allah janjikan? Kalau ada yang baca Quran, tugas kita cuma dua. Yang pertama, saya ngelihat Pak Jeffrey badan dan palanya sampai begini kan ketutupan sama tembok. Ya Allah, semoga yang pala dan badannya sampai begini ngelihat saya, semoga dapat rahmat dari Allah Pak Jeffrey ya Allah ya. Berarti kalau begitu tugas kita cuma berapa tadi itu? Dua. Yang pertama adalah dengarkan, yang kedua nggak apa-apa Pak Jeffrey begini lagi. Semoga dapat rahmat dari Allah ya Allah. Ada nggak pengajian sambil nyender dan blonjor? Ya, maafin Ustaz Arya ya, saya suka canda dengan jamaah karena sudah kenal lama ya. Silakan Ustaz Arya, jangan udah tua-tua soalnya jamaahnya dia enak nanti candanya ya. Silakan Ustaz Arya. Ulangi lagi dari awal, maaf ya. Dan apabila dibacakan Al-Quran, terus lalu nah, agar kita mendapat apa tadi? Maka kalau begitu, rahmat Allah kita dapat, hati kita jadi lembut. Kalau ada yang baca Al-Quran, tugas kita dengar dan maka dengerin orang baca Quran dan diam ketika orang baca Quran, itu mendapatkan rahmat. Apalagi, jangan lagi dong, kita dengarkan orang baca Quran dan kita diam ketika orang baca Quran, Allah berikan kita rahmat. Apalagi kita yang membacanya. Berarti kalau begitu, amalan yang bisa mendapatkan rahmat, kita sering-seringlah bergaul, berteman, mendengarkan suara Al-Quran. Terlebih lagi, kita yang membaca Al-Quran. Masya Allah. Makanya orang-orang yang hafiz Quran, orang-orang yang hafal Quran, insya Allah dalam dirinya ada rahmat. Maka kalau ada orang penghafal Quran ada di tengah-tengah kita, silakanlah minta doa karena beliau-beliau ini hatinya lembut sekali. Maka ketika itu biasanya dari kelembutan memancar ke wajah. Semalam saya ada acara di Cilandak. Saya bertemu dengan hafiz Quran. Kelihatan auranya beda sekali. Biasanya orang yang penuh dengan rahmat, hatinya lembut, memancar kemana? Ke mukanya. Makanya ketika semalam saya memandang wajahnya, Masya Allah, hati seakan-akan tenang. Itu baru memandangnya. Apalagi beliau baca Quran. Maka pandanglah orang-orang yang suka baca Quran, suka menghafal Quran, kita yang memandangnya, badan kita jadi
adem. Insya Allah saya mandang wajah Bapak yang sebelah kiri, yang depan saya sambil nyender dan blonjor, yang di sana insya Allah badan saya sekarang jadi adem. Karena ada. Jadi amalan yang membuat hati ini lemah lembut, sering-seringlah mendengarkan dan diam ketika ada suara Quran. Dan terkhusus lagi kita yang membacanya, semangat membaca Al-Quran. Jangan lupa hari ini membaca Quran surat Al-Kahfi dan perbanyak baca solawat. Ini hadisnya, saya baca, saya lihatkan. Hadisnya riwayat Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Pak Rizky, Pak Anis, Pak Jeffrey dan semua, Pak Aryan, kelihatan nggak ini? Tulisannya ada ya? Baik, Anas ibni Malik. Dari Anas bin Malik, qala Rasulullah, Nabi Muhammad bersabda, inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah memiliki keluarga dari golongan manusia. Sama-sama. Allah memiliki keluarga dari golongan manusia. Kok dari tadi nggak bunyi-bunyi syuruk ya? Teruskan nggak ini? Allah memiliki apa tadi? Keluarga. Nah, berarti bapak, manusia yang terdekat dengan bapak dan ibu adalah siapa? Keluarga. Siapakah keluarganya Allah? Siapakah yang paling dekat dengan Allah? Sahabat bertanya, ya Rasulullah, manhum? Siapakah mereka keluarganya Allah yang sangat dekat dengan Allah? Maka kemudian Nabi mengatakan, hum ahlul Quran. Mereka adalah ahli Quran yang selalu berdekatan membaca Al-Quran. Maka orang-orang yang membaca, inilah suara yang saya nantikan dari tadi ya Allah. Maka orang yang suka membaca Al-Quran, dalam dirinya ada rahmat, dan kemudian Allah juluki mereka adalah keluarganya Allah. Siapakah keluarganya Allah? Mereka yang baca Al-Quran. Satu lagi terakhir. Bagaimana amalan yang mendatangkan apa tadi? Rahmatnya Allah. Semangat ya Pak Bu. Sama-sama diri saya juga semangat untuk membaca apa tadi? Quran. Dan kalau boleh saya bilang, bacalah Quran paling utama setelah sholat subuh. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'anal fajar. Kata Quran digandingkan dengan fajar. Sama-sama. Kata Quran digandingkan dengan apa tadi? Fajar. Di situ ada sebagian ulama tafsir menyatakan baca Quran baiknya setelah fajar. Karena Salman fi isabah yadhkuruna Allah famara bihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faja'ahum qasidan hatta dana minhum. Sahabat bernama Salman sedang berada di halaqah. Ini namanya apa ini? Halaqah. Sama-sama, apa namanya ini? Halaqah. Ketika itu Nabi lewat, Nabi berjalan. Ketika ngelihat ada Salman dan sahabatnya sedang berada di halaqah, berzikir, mengingat Allah, Nabi menghentikan jalannya dan Nabi bersama-sama dengan Salman berada di tengah-tengah mereka. Karena ngelihat di tengahnya apa? Di situ ada apa tadi? Halaqah. Ini kalau di Arab ini namanya nih halaqah. Kalau kita nyebutnya majelis taklim, tempat untuk mengaji. Tapi kalau zaman dulu bilangnya pengajian. Tapi di media sosial modern sekarang nyebutnya kajian. Nah, ya, tapi kalau di Arab namanya apa namanya nih? Halaqah. Faqufu anil hadis i'zaman li Rasulillah. Karena di tengah-tengahnya ada Rasulullah, sama-sama yuk. Karena di tengah-tengahnya ada siapa tadi? Maka mereka menghentikan zikirnya. Mereka menghentikan kajiannya. Karena demi menghargai siapa tadi? Rasulullah. Maka Nabi mengatakan kepada Salman dan siapa tadi? Ke sahabat-sahabatnya, matat ma kuntum taquluna. Kalian apa yang dibicarakan, kalian apa yang disebut, kalian apa yang dizikirkan. Nabi mengatakan fa inni ra'aitu, sesungguhnya aku melihat ar-rahmata tanzilu alaikum,
sesungguhnya aku melihat rahmat Allah turun di tengah-tengah kalian. Berarti rahmat Allah bisa didapat kalau kita sering hadir ke majelis taklim. Fa ahbabtu an usyarikakum fiha, dan aku ingin bersama kalian karena aku melihat rahmat Allah sedang apa nih? Turun. Maka insya Allah di tengah-tengah kita semuanya sedang menikmati apa tadi? Rahmat Allah. Makanya rahmat Allah kasih sayang yang mencerminkan kelembutan. Tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa dengki, suka memaafkan. Maka orang-orang yang sering ke majelis, bilang majelis ya, orang-orang yang sering ke majelis, insya Allah penuh dengan rahmat Allah dan jiwa-jiwanya lembut, tidak suka marah. Makanya saya yakin di hadapan saya ini yang mereka sering hadir ke majelis ilmu, saya yakin penuh dengan rahmat. Jiwanya enggak marah, jiwanya penuh kasih sayang. Benarkah begitu? Masya Allah, dia pede sekali bilang benar. Ya Allah, semoga rahmat Allah menyertai kita semuanya. Dua dulu ya. Yang pertama adalah kitanya sering membaca. Tapi kalau di hadis, kalau di ayat ini bukan kita yang baca, kitanya ngedenger ya. Tapi ketika itu kitanya ngebaca, insya Allah lebih-lebih lagi. Yang kedua, kitanya sering apa tadi? Hadir ke majelis. Maka ketika kita sering hadir ke majelis, maka insya Allah kita semuanya mendapat rahmat Allah. Dan tutup sebelum doa, salah satu amalan yang bisa meraih rahmat Allah, amalkanlah doa surat ketiga ayat 8. Nama suratnya Ali Imran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wahablana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ada enggak kata rahmat? Jangan ragu, ada apa tidak? Yuk sama-sama bareng-bareng. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Sebentar. Ya Allah, janganlah engkau sesatkan hati kami setelah kami mendapatkan hidayah. Sama-sama. Janganlah engkau sesatkan kami setelah kami mendapatkan apa tadi? Hidayah. Ada nggak orang yang dulunya rajin ke masjid sekarang udah enggak lagi? Ada nggak dulunya berjilbab sekarang udah enggak lagi? Berarti kalau begitu mulai saat ini amalkanlah doa itu biar kita hidayah terus menyertai kita sampai akhir hayat. Makanya Rasul mengatakan innamal a'malu, enggak, ini bukan biniyah, ini beda lagi. Bil khawatimi. Allah, jauh sekali antara biniyah dengan bil khawatimi. Ya Allah, yang bilang barusan biniyah semoga berangkat umroh dan haji ya Allah. Innamal a'malu bil khawatimi. Rasul mengatakan sesungguhnya amal perbuatan kalian pun ditentukan di akhir. Sama-sama. Amal perbuatan kalian pun ditentukan di akhir. Makanya ada orang dulunya enggak baik, meninggal dunianya malah husnul khotimah. Jadi kadang Allah enggak melihat masa lalunya. Makanya ada sebuah ungkapan, lebih baik mantan preman ketimbang mantan, enggak, jangan bilang Ustaz nggak enak didengarnya, mantan orang baik gitu ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wahab lana, anugerahkanlah kami min ladunka, dari sisimu rahmat. Pesan saya, setelah selesai sholat nanti duha, amalkan doa itu. Suratnya ketiga ayat 8. Biar diri kita selalu diberikan apa tadi? Rahmat. 3. Yang pertama adalah kitanya sering baca Quran atau dengan Quran. Yang kedua, kitanya sering menghadiri majelis taklim. Dan yang ketiga, amalkan doa yang tadi. Surat yang ketiga ayat berapa tadi? Ke-8. Semoga kita semua hati kita penuh dengan rahmat. Dan semoga kita menjadi manusia yang memiliki, ya Pak Anies. Gimana Pak Anies?
Suratnya ke-13 ayat 23 Ustadz Arya. Maaf Ustadz Arya, ini pertanyaan orang dewasa. Ya, kita harus ikutin aja. Apalagi yang nanya sudah senior ya, silakan. Ke-13 ayat 23 ini pernah sering saya sampaikan di kajian-kajian menjelang pernikahan, acara-acara menjelang pernikahan, pengajian menjelang akad nikah. Silakan Ustadz Arya, tolong dibacakan terjemah Al-Qur'annya dulu deh, nyari barokahnya silakan. Surah ke-13 ayat 23. Jannatu adnin. Apa tadi? Ya silakan. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. Masya Allah. Yaitu surga. Sebentar. Ini biasanya kita kalau udah terbiasa maka jadi lancar. Ulangi saya ya. Kalau sudah apa tadi? Akan jadi apa? Nah, biasanya kalau saya tugaskan baca Quran, kalau enggak biasa akan kesangkut. Tapi ini selalu lancar. Masya Allah. Berarti beliau ini sudah sering dan terbiasa baca Quran. Insya Allah Pak Rahmat, Pak Al di samping beliau, insya Allah kecepatan rahmat. Ini kira-kira yang kecepatan rahmat Pak Al apa Ustadz Aryanya? Ustadz Arya kecepatan rahmat dari Pak Al apa Pak Al dari Ustadz Arya? Kecepatan dari beliau. Nah Pak Alnya tadi kan dengarkan Quran. Berarti kalau begitu Pak Al dengarkan Quran, insya Allah Pak Alnya kecepatan rahmat. Ya Allah, mudahkan beliau menerima ilmu ya Allah. Silakan Ustadz Arya, angkat suaranya ya, angkat suaranya, silakan. Ini pertanyaannya Pak Anis, jawabannya ya. Yaitu surga-surga Aden. Sini yuk, sama-sama. Aden. Kalau belakang saya namanya Adenan. Kalau ini Aden. Kalau nama saya belakangnya sama apa beda? Ya udah, bilang aja beda, jangan enak sama saya. Ya, kalau ini apa tadi? Aden. Kalau saya belakangnya, kalau buka kamus, Adnan artinya murah senyum dan kalau bicara senang pendengarnya. Kalau ini apa namanya? Aden. Silakan Ustadz Arya, surga Aden. Terus mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang soleh. Syaratnya soleh. Teruskan lagi. Dari nenek moyang. Maka ketemu lagi sama orang tua kakek nenek kita. Surganya namanya Aden. Maka orang tua kita yang sudah meninggal ketemu lagi di surga namanya Aden. Siapa yang menjanjikan? Allah. Maka janji Allah pasti. Sama-sama. Janji Allah. Maka kalau begitu ketemu nggak sama orang tua kita di surga nanti? Pasti. Yaitu apa namanya tadi? Apa nama surganya? Aden. Syaratnya soleh. Teruskan lagi. Pasangan-pasangan. Ketemu lagi nggak Pak Anis dengan istrinya? Ibu Bella. Ketemu apa enggak? Ketemu. Maka kalau begitu Pak Anis ketemu lagi dengan istrinya. Bagaimana dengan sosok laki-laki? Nikah, cerai. Nikah, cerai. Nikah, cerai. Maka mereka enggak akan ketemu lagi dengan mantan istrinya. Yang ketemu adalah istrinya yang dia pegang sampai akhir hayatnya. Maka siapapun wanita, siapapun laki-laki yang pisah atau cerai, maka dia tidak ketemu lagi dengan tetangga. Astagfirullahaladzim. Ya mungkin dengan suami tetangga, wallahu alam. Ya Allah, bilang tetangga dia, ya Allah, astagfirullahaladzim. Maka dia ketemu lagi dengan Allah, takdirkan siapa dia. Baru kali ini saya dibilang ada suami tetangga. Masya Allah. Jadi kalau begitu ketemu lagi dengan siapa tadi? Pasangannya. Maka orang yang pisah tidak akan ketemu lagi. Maka kalau begitu suami ibu sekarang adalah suami ibu yang menemani juga di surga. Kok ibu nggak amin, semangat sih aminnya? Aminkan Bu. Amin. Berarti kalau begitu suami ibu sekarang adalah suami dunia dan
akhirat. Dan istri bapak yang sekarang menemani bapak sebenarnya juga istri dunia dan akhirat. Amin kan Pak? Apa nama surganya? Ada syaratnya. Maka kalau istrinya punya suami yang pertama meninggal dunia, suami ibu yang pertama meninggal dunia, lalu datanglah cowok tampan, soleh, baik hati, kaya melamar ibu, terima apa tidak? La ilaha illallah. Maka kalau begitu, suaminya berapa tadi tuh? 2. Yang pertama meninggal, nikah lagi, ketemunya sama yang mana? Kalau dari ayat yang tadi, sama yang paling, ayat yang tadi. Ya Allah, paling soleh. Dan dikuatkan oleh hadis Nabi, ayyuhuma ahsanu khuluqan. Di antara dua suami itu, mana yang paling baik akhlaknya, bukan yang paling lama menemani rumah tangga. Tapi yang paling apa tadi? Baik akhlaknya. Jika dua-duanya baik, dua-duanya soleh, Nabi mengatakan di akhiri azwajiha, ketemu sama suami yang terakhir. Makanya ada seorang istri yang tidak mau menikah lagi setelah ditinggal wafat suaminya pertama karena ingin bertemu dengan beliau di surga nanti. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salat sunah syuruk. Alhamdulillah. Jazakallah. Jazakallah. Masyaallah. Jazakallah khair ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Jazakallah khair. Amin. Kayak makan roti tali.